Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliazizah Tamara Adi Nurmahatmi dengan NIM 160121348 dari kelas DK 4507A. Kali ini, untuk memenuhi tugas UAS Literasi Data, saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Dampak Musik Terhadap Pengerjaan Tugas DKV di kelas DK 4507. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu adalah pendahuluan, yang kedua rancangan penelitian, kemudian statistika deskriptif atau visualisasi data, kemudian metodologi uji statistika, hasil analisis data, dan juga diskusi dan kesimpulan. Selanjutnya, pendahuluan. Penyusunan laporan penelitian merupakan upaya untuk mengkomunikasikan hasil yang diperoleh dari sebuah kegiatan penelitian. Laporan penelitian yang berjudul Dampak Musik Terhadap Pengerjaan Tugas DKV ini merupakan bentuk karya tulis ilmiah yang disusun dengan tujuan agar hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian dapat bermanfaat untuk menentukan metode belajar. Penelitian ini akan dilakukan pada mahasiswa Telkom University, khususnya kelas DK 4507. Metode penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data dengan teknik simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak mahasiswa lebih senang mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik. Kemudian selanjutnya adalah rancangan penelitian. Jadi, semua data dikumpulkan langsung oleh peneliti dengan melakukan survei dengan Google Form atau data primer, dan jenis data yang dikumpulkan adalah struktur yang dapat disimpan dalam bentuk terorganisir sehingga mudah diakses dan dianalisis. Berdasarkan tujuan penelitian, maka berikut adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti. Yang pertama adalah jenis kelamin, perempuan dan laki-laki, variabel kualitatif, dan skala nominal. Kemudian yang kedua adalah pendidikan atau kelas dengan variabel kualitatif atau skala ordinal. Kemudian yang ketiga adalah minat pendengar musik di kelas DK 4507 dengan variabel kualitatif dan skala nominal. Kemudian yang keempat adalah fokus terhadap pengerjaan tugas, yaitu variabel kualitatif dan skala nominal. Yang kelima adalah ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas dengan variabel kualitatif dan variabel rasio. Dan yang terakhir adalah metode pembelajaran dengan variabel kualitatif, skala nominal, dan skala ordinal. Selanjutnya yang ketiga titik 2 adalah populasi dan sampel. Untuk populasi, mahasiswa di Telkom University, ukuran populasi N sama dengan 50 siswa, terdiri dari kelas DK 4507A dan kelas DK 4507B. Kemudian sampel akan diambil sampel sebanyak 30 orang secara acak menggunakan Starfish random sampling, yaitu membagi populasi menjadi 2 kelompok atau 2 subkelas dari setiap kelas sampel diambil. Jumlah sampel dari masing-masing kelas yaitu kelas DK 4507A sejumlah 25 orang dan diambil sampel sejumlah 15 orang. Kemudian yang kelas DK 4507B dengan jumlah mahasiswa sebanyak 25 orang dan sampel yang diambil adalah 15 orang. Jadi total dari sampel yang diambil adalah sebanyak 30 orang. Kemudian selanjutnya adalah metode pengumpulan sampel. Metode pengumpulan data menggunakan survei, yaitu mengambil sampel dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pernyataan pada partisipan atau responden. Langkah-langkahnya yaitu menyusun daftar pertanyaan atau kuesioner yang membuat data question pada variabel di atas. Kemudian yang kedua adalah melakukan dokumentasi kegiatan pengambilan survei. Yang ketiga adalah menyiapkan souvenir atau tanda terima kasih atas ketersediaan responden untuk menjawab pertanyaan. Kemudian yang keempat adalah mempersiapkan data untuk diolah dengan aplikasi atau secara manual. Kemudian yang selanjutnya adalah statistika deskriptif atau visualisasi data. Yang pertama adalah pendidikan atau kelas. Persentase kelas yang paling banyak dijadikan sampel adalah siswa kelas DK 4507A dan kelas DK 4507B. Hal ini didasarkan pada kelas peneliti yang merupakan kelas DK 4507, di mana populasi kelas tersebut mempunyai
jumlah terbesar N sama dengan 50, serta kemampuan kelas DK 4507 dalam menjawab kuesioner yang sudah saya buat secara mandiri melalui kuesioner online sejumlah 30 orang. Kemudian jenis kelamin. Nah, menurut data yang telah dikumpulkan, responden yang menjawab kuesioner terdiri dari perempuan sebanyak 47% dan laki-laki sebanyak 53%. Pengambilan sampel pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan hampir berimbang walaupun siswa laki-laki lebih banyak selisihnya tetapi tidak jauh berbeda. Kemudian yang selanjutnya adalah minat pendengar musik di kelas DK 4507. Berdasarkan hasil survei, mayoritas mahasiswa lebih suka mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik. Terbukti dari 30 orang yang dimintai untuk mengisi kuesioner, 27 orang diantaranya memilih bahwa mereka lebih senang mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik. Untuk fokus terhadap pengerjaan tugas, sebanyak 91% dari 30 mahasiswa yang terambil sebagai sampel mengatakan bahwa mereka lebih fokus mendengarkan musik ketika mengerjakan tugas. Sedangkan yang 9% mengatakan bahwa mereka tidak bisa fokus mengerjakan tugas jika sambil mendengarkan musik. Selanjutnya, ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas. Hasil survei memperlihatkan bahwa ketepatan pengumpulan tugas mahasiswa sejumlah 30%. Sisanya kemungkinan tepat mengumpulkan sejumlah 44%. Selain itu, ada juga mahasiswa yang berpendapat bahwa dia tidak bisa mengerjakan tugas dengan multitasking atau harus fokus di satu hal dengan tidak mendengarkan musik. Kemudian untuk durasi pengerjaan tugas, dari histogram di samping memperlihatkan bahwa durasi paling lama dalam mengerjakan tugas adalah 3 jam. Tetapi rata-rata mahasiswa DKV fokus mengerjakan tugas selama 2 jam, selebihnya mungkin disambung dengan istirahat atau melakukan aktivitas lainnya. Nah, selanjutnya metodologi atau uji statistika. Yang pertama, tujuan studinya untuk mengetahui perbedaan durasi mendengarkan musik dalam satu hari. Jadi pertanyaan penelitiannya adalah apakah ada perbedaan rata-rata durasi mendengarkan musik tiap mahasiswa. Untuk skala pengukurannya menggunakan rasio dan metode analisisnya menggunakan uji ANOVA. Kemudian tujuan studi yang kedua adalah hubungan antara jenis tugas yang dikerjakan dengan genre musik yang didengarkan. Pertanyaan penelitiannya adalah apakah jenis tugas yang dikerjakan dengan genre musik yang didengarkan berhubungan, dan skala pengukurannya menggunakan nominal ordinal. Kemudian metode analisisnya menggunakan Q-square. Lalu hubungan antara jenis kelas A dan kelas B dengan ketepatan waktu mengumpulkan tugas. Kemudian pertanyaannya, apakah terdapat hubungan antara jenis kelas dengan ketepatan waktu mengumpulkan tugas? Skala pengukurannya menggunakan nominal ordinal. Kemudian metode analisis menggunakan Q-square test. Selanjutnya, hubungan usia dengan durasi mendengarkan musik dalam satu hari. Pertanyaan penelitiannya adalah, apakah terdapat hubungan antara usia dengan durasi mendengarkan musik dalam satu hari? Skala pengukurannya adalah interval rasio, dan metode analisis menggunakan korelasi persen. Lalu berikutnya adalah analisis data. Apakah ada perbedaan rata-rata durasi mendengarkan musik tiap mahasiswa? Dari dua kelas yang dijadikan sampel, rata-rata mendengarkan yang tertinggi adalah pada anak kelas DK 4507A, yaitu 56 menit dalam satu hari tiap mahasiswa. Sementara yang terendah adalah pada kelas DK 4507B, yakni 34,78 menit setiap mahasiswa. Untuk hasil surveinya bisa digambarkan dalam grafik garis di samping. Jadi tidak terdapat perbedaan durasi mendengarkan pada setiap kelas. Artinya walaupun berdasarkan nilai rata-rata diketahui kelas DK 4507A mempunyai nilai yang paling besar, tetapi secara keseluruhan tidak ada perbedaan durasi di antara kelas DK 4507A dan B tersebut. Selanjutnya, apakah terdapat hubungan antara jenis kelas A dan kelas B dengan ketepatan waktu mengumpulkan tugas? Dapat dilihat di tabel di samping.
terdapat hubungan antara level pendidikan DK 4507A dan B dengan minat mengerjakan tugas. Artinya hasil ini tidak sejalan dengan uji hipotesis sebelumnya, yaitu di mana nilai rata-rata durasi mendengarkan musik dari dua kelas ada perbedaan yang signifikan. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah apakah terdapat hubungan antara usia dengan durasi mendengarkan musik dalam satu hari? Jadi berdasarkan tabel di samping memperlihatkan bahwa mahasiswa atau mahasiswi dengan umur 18 sampai 21 mendengarkan lebih dari 5 lagu. Hal ini dilakukan setelah penggalian jawaban bahwa pada usia 20 tahun cenderung lebih banyak mendengarkan lagu dalam satu hari. Kemudian untuk kesimpulan, tidak terdapat perbedaan durasi mendengarkan pada tiap kelas. Artinya, walaupun berdasarkan nilai rata-rata, diketahui kelas DK 4507A mempunyai nilai yang paling besar, tetapi secara keseluruhan tidak ada perbedaan durasi mendengarkan di antara kelas DK 4507A dan B tersebut. Kemudian yang kedua adalah terdapat hubungan antara level pendidikan, yaitu kelas DK 4507A dan B, dengan minat mengerjakan tugas. Artinya, hasil ini tidak sejalan dengan uji hipotesis sebelumnya, yaitu di mana nilai-nilai durasi membaca dari dua kelas tersebut ada perbedaan yang signifikan. Selanjutnya untuk diskusi, musik dinilai baik untuk membantu pemulihan mood dalam belajar, karena musik dapat mempengaruhi diri kita. Contoh pengaruh yang ditimbulkan musik pada diri kita, seperti dengan musik menjadi tidak bosan saat belajar, kemudian meningkatkan kreativitas berpikir, menambah kosakata, membuat rileks dan tenang, dan juga pembelajaran yang sedang dipelajari mudah diingat dan menghilangkan rasa gugup serta rasa stres. Kemudian berdasarkan hasil pembahasan, penulis memberikan saran-saran kepada beberapa pihak. Satu, yaitu yang pertama, mahasiswa perlu mendengarkan musik tanpa lirik atau instrumental terlebih dahulu sebelum mendengarkan musik yang disukai untuk menjaga stabilitas emosi dalam belajar. Kemudian yang kedua, untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian atau eksperimen lebih dalam untuk mendapatkan pengaruh yang sangat signifikan dari musik dan mood tersebut. Selain itu, menentukan sampel penelitian dengan menetapkan karakteristik yang lebih spesifik seperti jenis kelamin, gaya belajar, dan sampel penelitian. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Atas kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.